Tapi saudara, saya mengucap syukur karena apa saudara? Karena ibu-ibu ini pegang. Coba saudara tadi perhatikan kesaksian daripada bapak tadi. Pada waktu dia di dalam kesulitan seperti itu, yang dapat suara, yang dapat pengertian langsung bapaknya atau nyonyai? Hah? Nyonyai. Kenapa kok Tuhan ngomong mbek nyonyai? Loh. Kok ndak langsung sama bapaknya, kenapa? Hah? Wah, jawabannya sini bilang Tuhan cinta nyonyai. Padahal saudara tadi perhatikan, nyonyai tadi naik ke atas enggak? Sembayang mbek apa? Ambek Kuan Im toh. Lula kok malah dengar suara siapa? Tuhan Yesus. Lah kan aneh toh? Saudara tahu rahasianya di mana? Karena dia sembayang sama Kuan Im tadi, karena apa? Dia ini kan nyonya. Ngerti enggak? Karena dia takut sama suaminya jadi ngikut. Ngerti enggak? Tapi hatinya sebetulnya mengabdi atau malah sembayangnya itu karena sayang suaminya. Ayo, dia lebih sayang suaminya. Tuhan itu tahu hati orang. Jadi jangan saudara menghakimi, menilai, tapi saudara harus belajar bahwa Tuhan itu melihat hati. Kalau dilihat secara luar, coba nyonyai naik ke atas sembayang dek Kuan Im, lu kok malah Tuhan sing jawab, kan lucu toh. Loh, bener enggak? Karena Tuhan itu tahu hatinya. Karena dia ini saking sedih karena suaminya lah dia punya suami buta kan penderita seumur hidup. Nah, maka dari itu saudara, yang kedua saudara perhatikan, sebetulnya yang mengenal Tuhan Yesus itu siapa? Anaknya. Ini loh saudara perhatikan. Tidak ada yang kebetulan. Pada waktu ibu atau anaknya, saudara tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menganggap ringan anak-anak. Nah itulah anaknya langsung meninggal. Sebab Alkitab berkata apa? Kalau engkau dan saya tidak seperti kanak-kanak, engkau tidak bakal masuk surga. Makanya jangan enak-enak. Kalau anak-anak ini mengenal Tuhan, ya hidup di dalam kebenaran, anak-anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu, pada waktu pencurahan Roh Kudus di gereja Katolik, di katedral di satu negara, yang mulai dipakai siapa? Anak-anak. Karena apa? Orang-orang tua ini sudah biasa kalau kebaktian, kalau pergi gereja sudah rutin. Kalau ndak rutin, kalau ndak biasanya gitu, ndak mantap. Di samping itu sudah karatan ini, sudah diprogram. Saudara kalau pergi gereja coba perhatiin, nanti kan ndak disuruh berdiri, sudah berdiri sendiri. Nanti ndak habis ini mesti ini, habis ini, nanti kan pintar. Ya dah. Kenapa? Sudah diprogram begitu. Apalagi kalau pendetanya itu urutannya sama, terus dia sudah ngerti, oh kalau Pak ini. Bahkan suaranya kan ditirui persis.
sembayangnya persis sama, supaya urapannya ngalir. Ini loh saudara. Tapi kalau anak-anak pada waktu gereja mereka berbakti, anak-anak main di halaman, mereka menyanyi-nyanyi dengan menari-nari, Roh Kudus turun, malaikat turun bersama dengan mereka, dan mereka diurapi, mereka berbahasa lidah luar biasa, sampai bapak ibunya semua keluar, lihat ini anak-anak bicara apa. Mereka urapan demikian luar biasa mengalir kepada orang tuanya, baru mereka mengenal ini karunia-karunia roh. Saudara, kita harus belajar rendah hati. Nah, mengapa hari ini Tuhan mengajar kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-16? Sebab ternyata perkara ini menjadi sebab penderitaan di dalam dunia ini, dan saudara harus mengerti akan firman daripada Tuhan supaya kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 16. Ngomong salah ya kok diem aja kamu ini. Kalau tahu hamba Tuhan ini salah itu langsung bilang, berapa Pak? Itu lagi loh. Jadi saudara ini harus kontrol. Bukan berarti hamba Tuhan itu tidak pernah salah. Hamba Tuhan itu malah salahnya banyak. Jadi jangan dibiarkan, tapi diawasi. Kalau salah sedikit langsung diingatkan gitu loh. Jadi tidak salah kaprah nanti. Sebab hamba Tuhan itu harus belajar rendah hati, mesti mau ditegur. Kalau hamba Tuhan tidak mau ditegur, alamat kiamat gitu. Soalnya saudara, Tuhan berkata kepada saya dan berkata kepada hamba Tuhan di Malaysia, dan berkata kepada anak-anak hamba Tuhan beberapa tempat, dia berkata begini, ini perhatikan, dan ini kamu harus doakan. Tuhan ngomong begini, tahun ini adalah tahun penyaringan. Hamba-hamba Tuhan, perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang tidak taat dan setia, dan mereka jatuh, bawa pulang, potong, kerat, yang penting selamat. Jangan kaget kalau nanti tahun ini dua hamba Tuhan yang pulang, siap-siap mengganteni. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan menghakimi, karena yang pulang belum tentu hanya mereka yang mau jatuh atau jatuh. Mereka yang tugasnya selesai pun aku bawa pulang tahun ini. Makanya hamba-hamba Tuhan di dunia ini banyak yang ribut. Tuhan Yesus datang. Sebetulnya bukan Tuhan Yesus datang secara umum. Tuhan Yesus jemput pribadinya. Karena tugasnya selesai loh. Makanya orang ribut, Tuhan mau datang 92. Ya, untuk siapa? Untuk hamba Tuhan itu. Tapi untuk yang lain belum, masih cukup lama. Relax. Makanya kalau Tuhan yang sudah sampai, Tuhan bilang, tugasmu selesai, pulang. Loh, lumayan loh. Saudara, ternyata kalau perkara mati takut itu makanya. Kalau saya sih terus terang seneng, saudara, kalau tugas selesai pulang. Saya sendiri sebetulnya tahun ini pulang, Tuhan sudah ngomong. Tuhan berkata, Yusa, tugasku selesai. Wah, saya bilang, puji Tuhan, aku kepengen pulang. Belakangan ini Tuhan bilang, ditunda. Loh, kok diundur lagi? Aku sudah kepengen pulang, Tuhan. Saya bilang, ada tugas tambahan. Oke, saya bilang, ya nurut saja. Saya bilang, pokoknya saya kepengen pulang, saudara. Karena apa? Karena saya sudah dibawa ke sana, enaknya luar biasa. Jadi siapa yang tidak rindu pulang? Bayangin, saudara. Kalau kamu sudah pernah ke surga dulu, pasti kamu di dunia ini loh, apa saja yang kamu alami, kamu cuma mesem gitu loh. Kenapa? Lah, baru selesai pulang kok enak. Tapi karena
Tuhan berkata, ditunda lagi. Karena apa? Ada tambahan. Nah, maka dari itu saudara, tahun ini adalah tahun penyaringan, Tuhan berkata. Dan Tuhan sedang membangkitkan dan melatih orang-orang yang banyak berdoa dan puasa. Karena mereka itu nanti akan dijadikan laskar-laskar Kristus yang tanpa wajah. Maksudnya itu tidak kelihatan, tapi itu nanti yang akan memenangkan paunya dia. Jadi kalau sekarang saudara-saudara ini tidak suka baca Alkitab, tidak suka sembahyang, hati-hati, bakal carry gitu nanti ya, dengan enak-enak. Nah, jadi saudara harus periksa diri, perhatikan, aku nanti masuk dan menjadi laskar-laskar Tuhan ini. Nah, itu hanya diketahui kalau saudara tambah lama tambah cinta Tuhan. Maka dari itu di dalam ayat ini Lukas pasal 16 kita akan belajar. Dan Yesus berkata kepada, mulai ayat pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumah mereka. Perhatikan sampai di sini lebih dahulu. Sebab saudara, firman Tuhan hari ini dibagi dua. Yang pertama ini dan yang nanti yang belakangan. Mengapa hal ini dibagi dua? Karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk saudara dan saya, karena saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Banyak orang Kristen salah mengerti perkara uang, perkara keuangan. Karena uang disebut mamon. Nah, mamon yang dinamakan mamon ini sebetulnya apa toh? Dewa uang, itu mamon. Nah, kenapa saudara Tuhan khusus mengajar ini? Karena banyak orang Kristen salah mengerti. Tuhan di dalam langkah ini tadi ayat yang kita baca, ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Bendahara ini ternyata mau dipecat disebabkan karena dia menghamburkan uang, harta milik tuannya. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini kepada saudara dan saya karena saudara dan saya adalah orang-orang bendahara-bendahara Allah yang saudara dan saya diangkat oleh Allah bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita kerap kali kalau saudara saya tanya, apalagi saudara-saudara yang sudah jadi orang Kristen, kalau ditanyakan begini, siapa milik harta bendamu? Hah? Kamu selalu ngomong apa? Tuhan, betul gak? Tuhan dah, milik Tuhan dah.
Rumahmu milik Tuhan toh? Harta bendamu milik Tuhan toh? Mobilmu milik Tuhan toh? Nah, semua bilang begitu. Karena merasa bahwa segala sesuatu itu anugerah Allah. Tapi coba saudara perhatikan kesaksian dari bapak tadi, yang menyebabkan dia jalan cuma 15 meter terus bakal lumpuh, matanya buta. Yang menyebabkan apa? Uang enggak? Lah, padahal saudara mengatakan uang itu dari Tuhan, miliknya Tuhan. Mengapa menyebabkan lumpuh, menyebabkan buta? Ini masalahnya, saudara. Saudara dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi saudara masih hidup di dalam dunia. Butuh duit enggak? Siapa yang bilang enggak butuh? Tak doake. Butuh tak? Tapi itu mamon enggak? Mamon enggak? Nah, ini salahmu kalau kamu bilang mamon. Kalau saya bilang enggak. Mamon itu adalah dewa. Dewanya uang. Lah, jadi kalau uang itu tidak kamu dewakan, jadi mamon enggak? Lah ya, kok kalau kamu bilang mamon? Ayo. Nah, ini salahnya orang Kristen. Ngerti? Uang ini adalah berkat Tuhan. Lah, apakah berkat Tuhan itu menyebabkan celaka? Tak mungkin. Tapi berkat Tuhan bisa menyebabkan celaka apabila itu berubah menjadi mamon. Selama tidak berubah jadi mamon, jadi apa? Jadi berkat yang menyenangkan, bisa memuaskan kita. Betul tak? Loh. Lah sekarang kalau kamu menghadap Tuhan yang mau minta apa? Berkata? Nah, iya. Siang malam yang dicari apa? Kamu kerja setengah mati yang dicari apa? Loh. Kalau kerja tahu ada untung banyak, ada duit banyak, capek enggak? Enggak, pasti enggak. Tapi kalau cari Tuhan sembahyang lama, capek enggak? Ayo, capek enggak? Capek. Nah, kalau kira-kira kalau duitnya banyak enggak capek, kalau ngadep Tuhan capek, itu duitnya jadi apa? Nah, kapok kowe. Saudara tahu mengapa duit itu bisa berubah menjadi mamon? Karena saudara dan saya lebih cinta uang daripada yang punya. Coba bayangin, saudara. Kita kerap kali tidak sadar meskipun sudah jadi orang Kristen dan mengatakan bahwa segala sesuatu dari Tuhan, berkat. Iya, siapa yang tidak tahu kalau itu berkat dari Tuhan? Tapi masalahnya Tuhan tidak mau kamu lebih cinta uang daripada Tuhan yang punya. Loh. Kenapa saudara jadi orang Kristen? Coba perhatiin tadi kesaksiannya bapak tadi. Dia utangnya berapa? 15 juta. Dikasih uangnya berapa? Kenapa kok tidak dikasih 50 juta? Kok dikasihnya cuma pas gak? Bahkan belum bayar perpuluhan loh Pak gue tadi. Tapi karena utang kok ya Pak ya, jadi mesti bayar dulu. Loh, betul enggak? Kenapa dikasih pas sama Tuhan? Saudara tahu, kalau dia dikasih terlalu banyak, nanti sembayangnya kurang. Loh, betul enggak? Sebab ini saya alami bertahun-tahun, saudara. Saya alami sendiri bertahun-tahun sampai saya mengatakan, Tuhan, kenapa sih kok mau kasih pas-pasan?
kok enggak lebih gitu loh Tuhan. Kepengennya lebih, Tuhan bilang, justru karena kamu masih kepingin, berarti kamu masih melekat, terikat dengan uang itu. Paket tadi. Oh, jadi kalau aku kepengen itu masih, ya. Gara-gara Hawa lihat buah itu, jadi kepengen. Dan akhirnya membawa ke jatuhan. Lalu saya berkata, oh salah Tuhan, salah. Jangan kepengen. Kamu cinta aku, nanti aku lihat. Tuhan lihat, oh kalau dikasih sedikit, kasihan ini. Karena sekarang sudah kuat, sudah tidak kepengen, kasih banyak. Nah, jadi kalau saudara sampai sekarang masih ngejer-ngejer, jadi kalau dapat duit banyak, mau dapat cuan-cuanan banyak, rajin. Kalau enggak, kempes, hati-hati. Hati-hati, itu tandanya kamu masih terikat. Berarti mamonnya itu masih ada. Bukan uang, mamonnya masih ada. Dewane itu masih ada. Nah, ini harus dilepaskan supaya saudara dan saya mendapatkan lebih daripada segala-galanya. Coba perhatiin, kalau seorang anak datang kepada saudara, anakmu ini mintanya bilang gini, Pak, kamu butuh berapa? Ya secukupnya saja. Bapak kasih berapa, itu saya anggap cukup. Nah, atau kamu lebih sayang itu anak yang ngomong gitu, atau kamu lebih sayang, Pak, minta, lalu ngasih jatah 5.000, bapaknya bilang 5.000, dia bilang kurang 10. Dikasih 10, kurang 15. Kira-kira bapaknya jengkel apa malah seneng? Nah, kalau anak yang bilang, saya sukamu Pak, biasanya dikasih lebih enggak? Kenapa? Kasihan, kok anak kok mau ngerti, betul enggak? Kok percaya sama orang tuanya loh, itu saudara. Saya selalu sekarang diberi banyak, lebih. Sampai saya malah bilang gini, lu kok banyak segini buat apa? Malah saya gitu. Lu Tuhan bilang, lu kalau lebih ya disimpan, atau kalau nanti Tuhan suruh kamu salurin ya salurin. Ya, loh. Saudara tahu, kalau engkau tidak terikat, Allah malah saudara-saudari, itu watak dan sifatnya Allah. Sebab Alkitab sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu dan hatimu, itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kamu belum sudah kepengen, itu sudah timbul apa belum? Timbul dah? Sudah kepengen timbul dah? Berarti tidak bakal dapat. Wong Alkitab bilang, tidak pernah timbul, tidak pernah kepingin. Loh. Nah kenapa sih tidak kamu hilangi, supaya malah dapetnya banyak? Lalu saudara bilang, aku sudah tak hilangi Pak, tapi wong Allah itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa, kamu hilangi, tidak bisa. Bagaimana caranya menghilangi? Kalau kamu cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, maka semuanya tidak ada artinya. Karena Tuhan sudah berkata, kamu harus menyangkal diri. Kalau engkau mengasihi istri, suami, anak, orang tua, bahkan dirimu sendiri lebih daripada Yesus, tidak layak menjadi muridnya Yesus. Jadi saudara harus cinta Dia. Bagaimana caranya? Kamu harus bergaul karib dengan Dia. Tresno saking kulino. Tapi saudara kepengennya senengnya apa? Jatuh cinta karena pandangan pertama. Kalau cinta pertamanya gebung-gebung oleh sebab bosen. Kalau tresno saking kulino, itu yang Yesus mau. Maka dari itu saudara, saya selalu ajarkan, bangun pagi sembahyang. Seperti kesaksian Bapak tadi loh. Karena matane mau buta, sembayange pagi, siang, dan lah sekarang sudah tidak punya utang,
ndak buta, ndak lumpuh, sembayangnya tetap sama apa ndak, Pak? Ngototnya sama ndak, Pak? Tak berani dia ngangkut. Lah ini loh saudara, kerap kali kita itu anak Tuhan tuh kenapa diajar gepeng dulu baru sadar. Lah mbok ya jangan gepeng dulu, enak dulu. Kalau saya yang alami, saudara tahu, tambah setia, tambah segala-galanya itu diberikan saya. Tapi kalau saudara setia saat kesusahan, lalu sudah tertolong saudara berkurang, nanti kan kamu tidak tambah-tambah. Ya tambah sih tambah, cuma pelan sekali, pas-pasan terus, Pak. Sebab saya ngalami. Senangkan hati Tuhan, tambah terus cinta. Yesus tidak akan dapat menahan hatinya untuk memberikan segala-galanya yang kau perlukan. Luar biasa. Di dalam keluarga kita selalu terjadi perlombaan, saudara. Perlombaan apa? Perlombaan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya sama anak-anak itu selalu berlomba menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saya sampai bapaknya kalah, wah repot. Oh, pernah kejadian ini, saudara. Kejadian ini. Saya sendiri kepengen ganti mobil, saya bilang, Tuhan aku kepengen, nggak dikasih. Aduh, Tuhan kok nggak dijawab-jawab. Sedang anak saya dari Australia sudah nulis surat. Papa, siap-siap terima berkat. Sebab Tuhan sudah berkata, aku beri kamu mobil. Aduh, kaget aku. Wah, aku ini jangan-jangan kalah ini. Repot ini, aku bilang gitu sama istri saya. Dan pada waktu saya pergi ke Jakarta, ada orang datang. Pak, ini aku digerakkan oleh Tuhan untuk memberi cek untuk beli mobil. Tapi mobilnya siapa saya tidak tahu. Pikir saya, pertama kan saya dulu. Wah, untuk berdoa, Tuhan ini buat saya. Tidak, aduh mateng. Buat siapa Tuhan? Besok kamu tahu. Nah, saudara tahu apa terjadi? Jam 6 pagi istri saya telepon. Langsung istri saya berkata apa? Yang? Sebab istri saya kalau manggil saya itu sayang, jadi bukan nama saya Yang. Lalu dia berkata, kamu pasti sudah terima berkat. Kaget aku. Loh kok ngerti? Padahal malam-malam ngasih iya loh. Kok ngerti? Saya bilang, ya ada apa? Sebab aku terima surat dari anakmu. Papa siap terima berkat itu, uang untuk mobilku. Dan aku berdoa tadi malam, Tuhan berkata, suamimu sudah terima uang itu. Bayangin saudara, loh, enak enggak? Nah, kalau satu keluarga itu peka, enak enggak? Enak, saling dikon, terus gak bisa bohong. Makanya istri-istri belajar peka. Suamimu mau bohong apa? Tawan. Kamu gak usah ribut, ngomong ini, gak usah. Kamu duduk diam, Tuhan ngomong. Pak, ada apa, Pak? Ya, kalimbutan sendiri ya. Pasti ketahuan deh. Loh, sebab ini pengalaman saya. Nggak itu tok. Waktu saya masih jadi dokter. Jadi saya juga seperti laki-laki lain. Pernah jatuh cinta sama orang lain. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan ini resik. Justru banyak didoain karena hamba Tuhan itu bahaya. Sebab banyak yang seneng. Jadi, saudara tahu, mata saya itu menceng-menceng. Loh, tapi belum jadi hamba Tuhan loh, jadi dokter, masih jadi dokter. Malam-malam istri saya pagi bangun ketawa-ketawa. Saya bilang, coba kamu ketawa-ketawa, kok mesam-mesem. Dia coba ngomong, aku tahu kamu mulai main mata. Aku bilang, main mata besok apa? Wah, pura-pura baik toh. Dia malah bilang, tapi aku sayang kamu kok Yang. Untung aku punya istri kayak gitu.
Coba saya langsung diludahi, dikaploki ya cilaka. Istri saya dia bilang, aku sayang kamu dan saya tahu kamu itu bukan kehendakmu. Tapi ada kuasa yang lain yang mendorong kamu. Dia tahu persis. Dan dia berkata, aku akan berdoa untuk kamu supaya jangan sampai kamu jatuh. Itu perlunya. Jadi kalau ibu-ibu nanti dikasih tahu, jangan langsung memvonis ya, menghakimi. Kamu, tong, jangan gitu. Kalau kamu dikasih tahu itu karena Tuhan maksudnya apa? Doakan, jagai dia, karena istri itu sebagai penolong, jangan malah mbok pentungi, jangan. Ini loh saudara. Maka dari itu Tuhan berkata, bendahara ini memboroskan harta benda tuannya. Mengapa Tuhan mengatakan dia memboroskan? Kalau dia pakai untuk menolong orang lain, itu bukan pemborosan. Tetapi yang dipakai oleh bendahara ini adalah dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu pemborosan. Dan bendahara yang begitu, Tuhan berkata, harus dipecat. Jadi saudara perhatikan ayat-ayat ini. Engkau dan saya adalah bendahara-bendahara Allah. Kalau engkau tidak menggunakan dengan cerdik, engkau akan bertanggung jawab pada waktunya. Dan Alkitab sudah berkata akan dipecat. Kemudian faktor yang kedua, bendahara ini dipuji oleh Tuhan. Mengapa bendahara ini dipuji oleh Tuhan? Coba kita lihat selanjutnya di sini. Karena bendahara ini berkata, aku bakal dipecat, aku menyangkul, aku tidak bisa, aku mengemis, aku malu, tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ayat yang kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, isilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Lalu tuan itu, perhatikan, aneh kata-kata ini. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara perhatikan, ini bendahara tindakannya yang kedua ini dipuji Tuhan enggak? Hah? Dikatakan oleh Tuhan dia cerdik. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, anak-anak dunia lebih cerdik bertindak sesamanya daripada anak-anak terang. Kenapa? Sebab anak-anak terang selalu hidupnya takut berbuat dosa, sehingga akhirnya jerat sendiri. Ngerti maksud saya? Jangan salah tangkap loh. Takut berbuat dosa itu baik. Takut berbuat dosa itu baik. Tetapi kalau terlalu takut sehingga segala-gala dianggap dosa, itu salah. Ngerti? Sehingga anak Tuhan tidak bisa bergerak. Makanya anak-anak Tuhan kalau tender, kalau bersaing dalam dagang selalu kalah. Kenapa? Takut berbuat dosa. Ini takut, ini ya dek boleh, ya dek boleh. Loh, ini salah saudara. Baca Alkitab dan engkau menjadi pengusaha yang cerdik. Sebab Alkitab sudah ngajar kepada kita. Tuhan Yesus memuji bendahara ini yang kedua sebab apa? Sebab dia berlaku cerdik. Cerdiknya di mana? Uang itu dia sadar itu bukan uangnya siapa?
Uang dia, bukan uang dia. Setelah dia mau dipecat, baru dia sadar. Waduh, ini aku bakal dipecat ini. Bagaimana caranya supaya manusia lain bisa nerima saya? Nah, kalau itu uang dia pasti tidak berani memberikan, betul tidak? Karena sayang toh. Tapi dia tahu itu uangnya siapa? Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, saudara sadar enggak kalau segala berkat uangmu itu miliknya Allah? Kalau miliknya Allah, kalau terjadi apa-apa dengan uangmu, kamu stres enggak? Ayo. Ini saudara seiman. Nah, saudara seiman. Atau saudara kandung, adalah. Tapi kerja sendiri-sendiri. Dia uangnya tidak sama dengan kamu. Dia bangkrut, rugi 10 miliar. Saudara turut stres enggak? Ayo. Saudara rugi 100 juta, stres mana daripada dia yang 1 miliar? Ayo, stres mana? Kamu stres yang 100 juta, betul enggak? Saudaramu rugi 1 miliar, kamu enggak stres. Kenapa? Hah? Karena bukan duitmu. Betul enggak? Nah, kalau sampai kamu merasa bahwa itu menyebabkan kamu stres, seperti kesaksian saudara tadi, karena dia merasa itu duitnya siapa? Duitku, betul enggak? Hah? Nah, kalau kamu merasa itu duitku, lalu sampai menyebabkan kamu stres, itu duit jadi mamon. Ngerti enggak? Loh, itu duit jadi mamon. Kenapa? Karena membuat kamu stres, berarti kamu menderita karena mamon. Karena itu sudah menjadi bagian dari hidupmu. Kesalahan orang Kristen, saudara tahu. Tetapi bendahara ini dipuji Tuhan disebabkan karena dia sadar bahwa itu bukan uangku dan aku harus berikan, berbuat baik kepada orang lain dengan uang itu. Makanya dia bilang, kamu utang berapa? 100, tulis 80. Tak kasih korting. Nah, waduh. Lah, sekarang saya tanya, orang Kristen suka ngasih korting atau suka minta korting? Hah? Ayo tak tanyain sini. Suka minta korting atau suka memberi korting? Pasti suka minta korting, betul enggak? Apalagi kalau hamba Tuhan yang geli. Hamba Tuhan datang ke tempat anggota jemaatnya mama nih. Dia punya toko nih. Wah Pak, mari Pak. Terus saudara bilang apa? Wah saya kepengen ini. Oh ambil saja. Untuk hamba Tuhan berapa? Oh ya berapa ya? Wah sudah dikorting 10% masih. Mas gak bisa kurang lagi. Kan aku hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Sebab Alkitab berkata kamu harus jadi berkat, bukan jadi beban. Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Maka dari itu bendahara ini diberkati, dipuji Tuhan sebab apa? Tuhan berkata dia cerdik. Dan ini saya alami saudara. Pada waktu saya mau beli mobil, saya mau beli mobil Mazda Capella, sebab Tuhan berkata tukar mobilmu, ya. Waktu itu saya datang ke showroom karena Tuhan sama istri sama anak saya, karena Tuhan berkata, itu mobilmu. Saya lihat, wah pas ada mobil putih. Saya bilang, oh itu mobilku. Oke Tuhan, saya tawar. Berapa? Tawar-tawaran. Wah, saya nawarnya juga tawar, namanya nawar, mesti cerdik. Lalu setelah saya tawar-tawar, dia bilang apa? Pak, kerjanya apa sih Pak? Dia tanya sama saya. Apa yang saya jawab? Saya bilang, jangan tanya dulu urusan pekerjaan saya.
Sebab saya tahu, kalau dia tahu saya hamba Tuhan, pasti saya tidak enak nawar, betul tidak? Jadi saya bilang, jangan urusan pekerjaan. Setelah ini tawar-menawar selesai, jadi baru kita cerita-cerita. Dia geleng-geleng gini. Kok aneh sih Pak? Udah aneh. Itu harusnya. Selesai dulu. Nah, setelah tawar, jadi. Saya bilang, berapa saya harus tambah? 37,5 juta. Oke. Saya bilang, jadi bikin kwitansi. Nah, setelah dia bikin kwitansi, dia tanya, Pak, kerjaannya apa Pak? Saya bilang, saya seorang penginjil. Kaget dia. Ternyata dia orang Kristen. Dan dia bilang, Bapak kenal sama Yusak Cito? Ini orang Bandung. Anak saya mesem langsung bilang, kenal sekali. Lalu saya bilang, oh saya kenal baik, saya bilang. Wah, saya dengar banyak kaset dia Pak. Dan saya memetik buah banyak sekali. Lalu, lah Bapak siapa? Lah saya bilang, saya Yusak Cipto. Hah, ini Bapak? Ini Pak Yusak? Iya. Pantesan aku tadi kok, kenapa saya tanya Pak? Suaranya kok mirip? Pak, kenapa enggak dari tadi ngomong Pak? Jadi enggak usah nawar, bahkan saya kasih murah. Saya harus jadi berkat, bukan jadi beban. Manggut-manggut dia. Cocok Pak, cocok. Cocok apa yang cocok? Aku bilang, di khotbahmu ya bilang gitu kok Pak. Bayangin saudara. Coba saya tadi ngomong Yusak Cipto dikasih korteng, dia bilang, enggak cocok, kurang ajar enggak. Makanya itu saudara, hidup orang Kristen itu kayak hidup di dalam rumah kaca, saudara. Dan dia geleng-geleng. Dah Pak, nanti korteng lagi. Tidak bisa, saya bilang. Sudah ditulis segitu, saya bayar segitu, tidak kurang 1 sen. Kok dikasih korteng enggak mau? Saya mau jadi berkat, bukan jadi beban. Dia geleng-geleng, dia bilang, nyata. Ya sudah, saya bilang. Langsung saya bayar, saya bawa pulang. Dan saya tidak mau mampir lagi, tidak mau. Kenapa? Kalau mampir lagi nanti dikasih segala-gala. Jadi saya tidak mau mampir. Saudara tahu, kehidupan kekristenan kita harus benar-benar terapkan di dalam kehidupan pribadi. Karena apa saudara? Kalau engkau dan saya menjadi pelaku firman, maka Allah harus menggenapi janjinya kepada kita. Kalau dia tidak menggenapi janjinya, dia yang akan malu. Betul enggak? Tapi kalau kita tidak menjadi, lakukan dulu, maka aku akan melakukan bagianku. Ini loh saudara. Kenapa saya berani menyaksikan? Karena saya ngalami benar-benar luar biasa. Dan Yesus memuji bendahara ini karena apa? Karena dia tahu bahwa segala miliknya itu bukan milik dia, tapi milik tuannya. Saudara harus dan saya harus sadar bahwa segala sesuatu milik kita milik Tuhan, milik Allah kita. Dan saudara harus gunakan untuk apa? Untuk kemuliaan Dia. Dengan cara bagaimana? Yesus mengajar di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Tuhan Yesus setelah memuji bendahara yang cerdik ini, Dia memberikan jalan keluar bagaimana saudara dan saya harus mempergunakan keuangan ini. Di sini dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini kelebihan orang Kristen. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan mamon? Karena Tuhan tahu bahwa tiap-tiap orang Kristen masih
mengagungkan uang ini dan menjadi mamon di dalam hidup orang Kristen. Contohnya jelas. Ibu bapak tadi yang sembayang, itu tadi sembayang sama Kuan Im atau sama Yesus? Hah? Nah, tapi yang jawab siapa? Yesus. Kenapa? Kak lucu toh? Sama dengan saudara. Saudara terhadap uang, saudara masih terikat. Seperti dengan mamon. Tapi Yesus di sini dia berkata, kalau nanti mamon sudah tidak dapat menolong kamu, kamu masih ada satu pertolongan. Yesus tidak akan meninggalkan kamu karena dia setia. Bayangin rendah hatinya Tuhan. Tuhan Yesus sangat rendah hati. Dia tahu saudara dan saya lemah. Kemampuanmu terbatas. Kamu membutuhkan keuangan. Dan kamu masih terikat keuangan itu menjadi mamon. Tetapi Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Loh, batah yang jelas. Jangan kualik. Banyak orang Kristen bilang, bukankah Tuhan Yesus ngajar Pak, bahwa kita harus bersahabat dengan mamon. Alkitab tidak ngomong gitu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Nah, jadi kalau mamon ini dipakai, itu jadi dewanya atau jadi alatnya? Alat. Jadi uang itu tidak boleh jadi dewa, tapi jadi alat. Lah, kamu terhadap Tuhan, dewamu atau alatmu? Dewamu Tuhan Yesus. Loh, tapi saudara kerap kali walik. Mamone jadi dewa, Yesusnya jadi alat. Contohnya, Tuhan kirim dong berkati uang itu. Loh, aku utang Tuhan 10 juta. Kirim dong Tuhan. Loh, Tuhannya alat atau Tuhannya dewa nih? Nah, kebalik. Harusnya kamu bilang apa? Tuhan, aku butuh mamon. Kok mamon? Aku butuh duit. Karena buat bayar utang. Kalau aku tidak bisa bayar Tuhan, nanti namamu dipermalukan karena engkau Allahku. Habis itu tunggu, ngucap syukur, terima kasih. Kalau bilang, gue belum bayar, waktu ini sudah habis. Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, berani? Ini ada seorang pengusaha. Dia baru mau praktek. Dia bilang, Pak, aku mau praktek. Oke? Praktek apa? Ini saya sekarang gini Pak, tidak mau utang. Nah, bagus, saya bilang. Sebab Alkitab berkata tidak mau utang. Nah, tapi bagaimana Pak? Wong, saya dagang kan mesti mundur, cek kan mesti mundur. Biasa Pak, saya bayarnya juga tanggal 10, tanggal 15, sudah janjian. Dia memang memberi korting dengan cara cek mundur. Nah, terus ya saya mundur lah Pak. Nah, tapi kan saya tidak mau utang. Nah, terus bagaimana? Lah kalau pas itu nggak ada duit, piye Pak? Saya bilang, loh, kamu percaya nggak kalau Allahmu itu luar biasa? Praktek Pak. Iya. Terus pas saya datang dia bilang, Pak, kenapa? Aku besok ini buka cek. Berapa? 25 juta. Terus sampai sekarang belum ada. Wah, bingung Pak aku. Lah aku sudah ngomong sama Tuhan tidak mau utang. Lah ya praktek. Lah terus praktek bilang, ngomong sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku sudah buka cek. Besok itu jigotil. Tapi sampai sekarang belum ada duit itu Tuhan. Kan utang Tuhan. Aku tidak mau utang kok Tuhan. Tapi ya tolong, saya nggak tahu caranya bagaimana, harus engkau atur lah.
Aku percaya kok, Engkau itu yang ngatur segala-galanya kok Tuhan. Dah, amin. Tapi dia bilang gitu, tapi nelpon saya. Dia bilang, Pak, kok ya deg-degan ya Pak? Loh ya, aku bilang, wong anak yang baru belajar ya takut, belajar jalan. Tidak apa-apa, Tuhan tuh tahu. Bantu doa ya Pak. Ya, aku cuma ngomong, Tuhan, Engkau didik anakmu tuh caranya jalan piye karepmu. Loh, aku ya tidak ngotot. Apa terjadi John? Besok dia langsung telepon bank. Pak, kalau ada tagihan cek saya masuk yang 25 juta, kamu langsung telepon ya Pak, jangan ditolak dulu. Telepon saya. Oh ya. Besok sampai malam tidak ada apa-apa. Wah, ndek lego, pikirin ini. Aduh Tuhan, sesuk ono neh. Sesuk. Tapi yang diharap-harap apa? Duitnya masuk supaya iso nutup. Aku bilang salah. Loh kok salah Pak? Aku kan ngarep-ngarep itu. Loh, dek kowe ngarep-ngarep itu berarti kurang percaya. Loh. Berarti terus deh. Loh, dek kowe sudah bilang, Tuhan, Engkau yang ngatur. Yo wis, relax. Wah, ya susah Pak. Loh, lah kalau tidak praktek ya tidak jadi ya kok minum. Berarti relax. Hari kedua belum lagi. Dia bilang, telepon sama bank. Ada tagihan? Ada. Hari ketiga, hari ke-10 belum ditagih. Sampai dia malah jadi bingung deh. Tambah lama kan tambah rileks jadi biasa deh. Wah wis santai lah kalau ngono duit lah Ben. Wong sampai sekarang 10 hari udah ditagih kok. Nah, hari ke-11 dia dapat duit. Tagihannya masuk 30 juta. Langsung dia bilang, "Store, Bang, masuk." Supaya jangan merah. Setor dia bilang. Hari ke-12 ditagih. Bangnya bilang, Pak, ada tagihan. Berapa? Gotio. Lah kan wis tak setor itu. Oh iya, bayar Pak, bayar. Terus dia ketemu sama orangnya, sampai penasaran dia tanya, kamu ini kan orang paling kritik toh, paling kritis toh. Kenapa? Gak pernah toh, aku bayar hari ini, kamu nagih besok. Hari ini kamu tagih hari ini. Iya. Lah kenapa kok sampai telat sampai 12 hari? Lah ya aku dewe ya heran. Aku dewe ya heran kok. Kenapa heran nih? Lah kowe itu ngasih cek tak kantongi. Aku tuh gak pernah cek itu lupa. Tapi hari itu tuh aku ganti baju, tak selipno gitu. Dok ngisor baju. Jadi aku lupa cekmu itu dok ngisor baju. Setelah 12 hari baru lo tarik baju, cek tiba kurang ajar. Undur kok sampai 12 dino. Wah. Lah terus teman saya bilang, lah kenapa kok kamu aku lu gak inget sama sekali itu. Lah aku bolak-balik ke sini. Lah kok kowe gak ngelingno? Lah yang ndak mbok tagih beneran aku urung di duit tok. Loh, ndak ngomong ndak dosa toh? Wong dia ndak tanya. Nah, ini loh saudara, kita harus cerdik di sini. Di samping kita harus cerdik, kita masih punya pengharapan dan percaya kepada Allahmu. Dia yang mengatur segala-galanya. Dia tidak pernah terlambat, tapi dia juga tidak pernah tergesa-gesa. Ini hidup kekristenan. Jadi kerap kali kalau anak-anak Tuhan ini tender, kenapa kalah? Karena dia takut. Saudara tahu, saya ditanya sama seorang pengusaha, Pak, saya ini tender, saya boleh nyogok enggak? Ayo tak tanyain, orang Kristen boleh nyogok enggak? Hah? Ayo gue. Orang Kristen boleh nyogok enggak? Hah? Hah? Boleh? Tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh nyogok. Sebab kalau nyogok gini caranya, supaya itu jatuh aku, tak kasih duit. Itu nyogok, betul ya? Nah, terus bagaimana Pak? Nah kalau ndak ngasih ya ndak loh. Aku bilang bukan tidak boleh ngasih, ndak boleh nyogok.
Kalau nyogok itu punya motivasi sudah jahat, jelek. Tapi kalau kamu punya motivasi baik, boleh. Motivasinya bagaimana? Tuhan, aku ini kepengen dapat proyek itu. Untungku segini Tuhan. Tapi wong dia nolong aku, ya wis tak kasih bagian Tuhan. Untungku tak kurangannya tak bagi. Boleh enggak? Boleh. Oh gitu Pak. Iya. Orangnya datangi, Pak, ayo kerjasama bagi untung. Nah, gak nyogok ndak. Nggak kena aku Pak, untungku segini, kue tak kei bagian segini Pak. Boleh? Boleh, bagi untung. Betul enggak? Hah? Kan Tuhan berkata harus cerdik. Kamu harus tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Dan kamu tahu itu semua milik siapa? Bapak di surga. Tuhan, ini tak hitung kalkulasi untungnya segini Tuhan. Berapa ya Tuhan dia dikasih? Kan mesti ngasih berkat dong Tuhan. Kan Alkitab berkata, ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Betul enggak? Alkitab yang ngajari yuk. Jangan bersahabat dengan mamon, tapi mempergunakan mamon. Bersahabat dengan siapa? Sesama manusia. Iya loh. Oh gitu. Iya, boleh. Menang terus. Asal ketemu bilang, menang Pak, luar biasa aku loh. Sebab apa? Aku sembahyang, Tuhan kasih berapa ya? Terus Tuhan gerain, ngomong-ngomong, Pak, kita kerjasama aja. Loh, kerjasama bagaimana? Kau ya butuh, aku ya butuh. Bagi untung. Kamu yang punya fasilitas, saya yang punya, yang nyetorin. Loh, nanti untung segini, tak bagi segini. Bapak tidak bohong. Kenapa? Karena ini jujur, hasilnya, barangnya, semua boleh dicek. Jadi tidak ada korupsi, tidak ada main curang. Tapi Bapak dapat bagian dari keuntungan saya. Wah, orangnya bilang, ya gitu tuh lebih baik. Karena tidak bisa saya dianggap disogok. Iya. Tapi setelah barang masuk semua Pak, jangan duit dulu. Repot nanti Pak, ketahuan celaka. Oh ya gitu baik. Nah, beres. Anak Tuhan itu harus cerdik. Sebab Alkitab sudah mengajar kita, kamu harus cerdik. Cerdik seperti ular, tapi jangan jadi ular. Tapi tulus hati seperti merpati Roh Al-Kudus. Maka dari itu hidup kekristenan, hidup yang penuh dengan rileks, bahagia, damai, sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu belajar menjadi pengusaha-pengusaha, istri-istri menjadi penolong yang setia. Karena hamba percaya kalau istri-istri setia, apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, dalam perusahaannya, pasti Engkau beritahukan kepadanya. Demikian juga kalau suami-suami setia Tuhan, maka mereka akan mendapatkan berkat dan jalan keluar, karena Engkau Allah yang luar biasa. Demikian juga kalau anak-anak setia Tuhan, dia akan dapat menjadi penolong bagi orang tuanya, sehingga Tuhan tidak sampai hati untuk membiarkan anaknya menderita. Karena apabila orang tuanya mengalami kerugian dan penyakit, anaknya juga akan menderita, karena keuangan dan berkatnya menjadi berkurang. Maka dari itu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Begitu baik mengajar kita bagaimana kita harus cerdik, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan anak-anak-Mu dalam bimbingan-Mu. Hamba tahu Engkau akan berbicara, mengajar selanjutnya,
dan menuntun, sehingga langkah-langkahnya menuju kepada kebenaran dan kemuliaan Allah dinyatakan, dan tiap keluarga akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.